你爱我，我爱你，我是冰沙加咪。你爱我，我爱你，我是冰沙加咪咪。 Halo guys, kenalkan kami dari kelompok 4 akan menampilkan video yang berjudul jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sebelum kami melanjutkan videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Judith Ashira Madani, saya Dwi Ramayani, saya Marini, saya Fitris, saya Nafais. Sumber tulisan adalah sumber yang memberikan informasi sejarah melalui tulisan. Contohnya 1. Prasasti, 2. Arsip, 3. Naskah kuno, 4. Surat kabar, 5. Buku. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Arsip merupakan sumber sejarah yang menempati kedudukan tertinggi dibanding dengan sumber lainnya. Naskah kuno atau disebut juga manuskrip adalah tulisan tangan manusia yang berumur minimal 5 tahun dan punya arti penting bagi peradaban, sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Surat kabar adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut dengan kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dan berbagai topik. Terakhir adalah buku, yakni kumpulan tulisan yang dicetak dan berisi satu tema pembahasan. Buku yang dapat dijadikan acuan atau sumber sejarah adalah buku-buku yang membahas tentang sebuah peristiwa sejarah. Dari kelima contoh penjelasan tersebut, saya akan mengambil salah satunya, yaitu prasasti. Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya sedikit bisa diselidiki melalui beberapa peninggalannya yang masih tersisa hingga kini. Salah satunya adalah 10 prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang terkenal, diantaranya 1. Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan di kolam Telaga Biru, Kecamatan Lir Timur, Kota Palembang. Prasasti ini berisikan tentang cerita kutukan terhadap orang jahat yang ada di sekitar wilayah Kerajaan Sriwijaya. sumber lisan, sumber yang disampaikan secara lisan oleh orang yang menyaksikan, mendengarkan, atau mengalami langsung suatu peristiwa sejarah. Keterangan lisan dari pelaku atau saksi sejarah yaitu pertama ada toponimi, yaitu ilmu yang membahas asal-usul penamaan suatu tempat atau wilayah. Contohnya, asal-usul nama wilayah di Jakarta. Kedua, ada tradisi lisan, yaitu cerita tentang masa lalu yang disampaikan secara turun-temurun. Contohnya seperti tari, syair, upacara, dan tarian. Dari penjelasan toponimi dan tradisi lisan tadi, saya akan mengambil mengenai contoh tradisi lisan, yaitu tarian. Tarian Serampa 12 adalah tarian yang merupakan aset budaya lokal masyarakat Melayu Sumatera Utara. Sebelum bernama Serampa 12, tarian ini bernama Pulau Sari, sesuai dengan judul lagunya yang mengiringi tarian ini, yaitu lagu Pulau Sari. Tari Serampa 12 mengisahkan tentang cinta pertama antara sepasang manusia pada akhirnya kedua pasangan tersebut berhasil melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Menurut Tengku Mirasinar, asal-usul tari Serampa 12 merupakan hasil perpaduan gerak antara tarian Portugis dan Melayu Sedang. Pengaruh Portugis tersebut dapat dilihat pada keindahan gerak tarinya dan kedinamisan irama musik pengiringannya. Sumber benda. Sumber yang diperoleh dari benda-benda peninggalan sejarah. Contohnya seperti artefak, fosil, dan bangunan. Artefak adalah benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah. Sementara itu, secara arkeologis, artefak berarti semua benda dari bahan alam yang dibuat oleh manusia dengan menerapkan teknologi tertentu sesuai dengan zamannya. Fosil adalah sisa atau jejak makhluk hidup berasal dari masa lalu dan telah terawetkan secara alami. Sedangkan bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Dari ketiga penjelasan yang saya jelaskan tadi, saya akan mengambil salah satunya, yaitu bangunan. Contohnya Candi Borobudur. Candi Borobudur
Borobudur terletak di desa Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Lokasinya berjarak 17 km dari pusat kota Magelang dan 40 km dari kota Yogyakarta. Candi Borobudur dimulai pada zaman dinasti Sailendra membangun peninggalan Buddha terbesar di dunia pada sekitar 780 sampai 840 Masehi. Dinasti Sailendra ini merupakan dinasti yang berkuasa pada zaman peninggalan ini dibangun sebagai tempat pemujaan Buddha dan tempat jara. Tempat ini berisi petunjuk agar manusia menjauhi diri dari nafsu dunia dan menuju pencerahan kebijakan menurut Buddha. Candi Borobudur ditemukan oleh pasukan Inggris pada tahun 1814 di bawah pimpinan Sir Thomas Stanford Raffles. Area candi berhasil ditemukan seluruhnya pada tahun 1835 selama restorasi pada awal abad ke-20. Ditemukan dua candi yang lebih kecil di sekitar Borobudur, yaitu Candi Pawon dan Candi Medun, yang segaris dengan Candi Borobudur. Candi Pawon berada 1,15 km dari Borobudur, sementara Candi Medun berada 3 km dari Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun dengan gaya mandala yang mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha. Candi Borobudur merupakan candi atau kuil Buddha terbesar di dunia. Candi ini memiliki 504 patung Buddha dengan sikap meditasi dan 6 posisi tangan yang berbeda di sepanjang candi. Sumber audio adalah rekaman suara yang berasal dari peristiwa di masa lalu. Contohnya rekaman suara. Suara Quaker. Suara hanya di dunia terekam di Samudra Arktik dan diberi nama Quaker. Nama Quaker berasal dari suara yang dihasilkan mirip seperti suara bebek. Beberapa kali kapal selam Rusia berhasil membawa suara tersebut, tapi hasilnya nihil. Anehnya suara tersebut bergerak dengan kecepatan 200 km per jam. Banyak juga terdengar mulai dari batu angkasa, dinosaurus sampai bintang laut. Suara aneh tersebut masih terdengar hingga tahun 1970. Tidak hanya terdengar suara aneh, awak kapal yang berorientasi di Narkoba sempat lihat merupakan angin terbang dengan kecepatan tinggi. Diduga benda tersebut adalah Sumber audio visual, video yang menampilkan gambar dan suara serta menampilkan sesuatu kehidupan di masa lampau. Contohnya video dan film dokumenter.